Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada. Kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada pertanyaan, kenapa sih kok sebegitu ngototnya Habib mempertahankan gelar Habib sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal diminta untuk membuktikan silsilah kitab, manuskrip, dan catatan-catatan secara ilmiah tidak bisa. Yang kedua, diminta untuk tes DNA juga tidak mau. Kok sebegitu ngototnya? Kenapa? Sehingga sampai ibarat orang perang, para Habib itu akan bertahan sampai tetes darah penghabisan. Siap mati, siap berkalang tanah demi mempertahankan pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak sebegitunya ketika kita bertanya kepada orang-orang yang punya nasab sampai kepada Rasulullah dari kalangan Wali Songo. Mereka tidak pernah sebegitu ngototnya, dan mereka punya catatan itu hanya untuk bersilaturahim. Tapi kenapa kok si Habib ini sampai sebegitunya mempertahankan, sehingga seakan-akan dunia kiamat kalau mereka tidak bisa menggunakan gelar Habib yang diketahui oleh masyarakat Indonesia belum terbukti nyambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan pemahaman saya, 3 alasan Bani Alawi mempertahankan nasab sampai tetes darah terakhir. Ini catatan saya. Apa alasannya? Pertama, alasan berkaitan dengan dapur agar bisa tetap ngebul. Alasan dengan urusan berlangsungnya kehidupan, bagaimana mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan, yaitu hanya dengan mengandalkan nasab. Maka di sini bagi para Habib tidak ada jalan lain untuk bisa hidup enak kecuali hanya dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengakuan sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai untuk mengebulkan dapur, dipakai untuk bisa hidup sepanjang nyawa masih ada. Artinya, dagang nasab. Dengan pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, mereka bisa mendapatkan kemudahan hidup dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk urusan kenikmatan dunia
dan tentunya untuk mendapatkan penghormatan dari umat Islam. Demi itulah maka leluhur Bani Alawi membuat doktrin dan penyelewengan pemahaman agama. Misalnya, banyak Habib, bukan hanya 1-2 orang Habib, yang menyatakan iman kepada Ba'alawi itu wajib. Disebut kafir kalau tidak percaya kalau Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak percaya kalau Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah itu dianggap tidak beriman. Nah, maka di beberapa hari yang lalu saya sudah katakan Ba'alawi menambahkan 1 rukun iman, yaitu iman kepada para Habib keturunan Bani Alawi. Ada doktrin walat dan nanti tidak masuk golongan aswaja. Nah, orang Indonesia ini kan mayoritas mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Nah, dimasukkan dalam faham ahli sunnah wal jamaah itu adalah percaya, iman kepada Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kalau tidak percaya, orang itu akan kualat. Habib gila menurut Ba'alawi itu lebih utama, lebih terhormat dibandingkan daripada 70 ulama atau 70 kiai. Ini kan paham yang menyesatkan, penyelewengan agama. Habib yang bodoh, yang gila, alasannya karena berdarah Rasulullah, walaupun jahat, dia akan lebih mulia. Kalau ini doktrin diterapkan dan kita ikuti, maka sungguh tidak ada nilainya para kiai, orang-orang yang luar biasa keilmuannya itu dibandingkan dengan Habib yang goblok. Di situ berarti Allah melakukan kezaliman. Karena seorang Habib tanpa ngapa-ngapa, tidur, makan, tidur, masuk surga. Padahal ada hadis jelas kan? Man bato'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuhu. Artinya ilmu, prestasi yang mestinya dinilai. Bukan karena nasab, bukan karena darahnya. Alasan yang kedua, kenapa Habib itu bertahan sampai tetes darah terakhir? Alasan keyakinan yang dianggap masuk faham keagamaan. Tidak ada keyakinan yang harus dipertahankan bagi Ba'alawi kecuali meyakini bahwa Bani Alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW sekalipun tidak ada bukti. Sekali lagi, ini masalah keyakinan yang sudah mendarah mendaging ditanamkan oleh kakek-kakeknya bahwa keturunan Ba'alawi adalah nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Sudah diyakini. Walaupun mereka tidak punya bukti, tidak punya fakta, dan tantangan tes DNA tidak bisa dipenuhi. Keyakinan ini sudah ditanamkan oleh datuk-datuk mereka. Dan keyakinan ini tidak boleh dilepaskan. Nah, di situ, kalau dia lepaskan, maka menurut keyakinannya, dia akan sengsara, tidak masuk surga, karena menurut paham yang diselewengkan tadi, keturunan Rasulullah
walaupun tidak jelas amalnya dijamin masuk surga katanya. Padahal begitu banyak hadis Rasulullah SAW bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Dengan keyakinan itu, para habib menjadi percaya diri bahwa dirinya adalah manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan manusia lainnya. Keyakinan inilah yang membuat para habib itu sombongnya setengah mati. Maka kepada orang Indonesia, Habib tidak boleh menundukkan wajahnya. Itu kata Habib, bukan kata saya. Alasan yang ketiga, Bani Alawi punya perasaan kebanggaan pada nasab, di mana kebanggaan kepada nasab dan leluhur itu adalah bagian dari budaya atau tradisi jahiliyah. Inilah bagian integral budaya Arab Yaman. Jadi bangga-bangganya terhadap kakek-kakeknya, leluhurnya luar biasa. Dan ini tidak bisa, harus dipertahankan sampai tetes darah penghabisan. Tidak ada perasaan yang harus dipertahankan oleh para habib kecuali bahwa Bani Alawi harus merasa menjadi manusia tanpa tanding, manusia tanpa banding. Artinya paling tinggi derajatnya, tidak ada bandingannya. Itu perasaan yang sudah ditanamkan oleh kakek-kakeknya kepada keturunannya, kepada para habib yang ada sekarang ini. Mereka memegang teguh budaya jahiliyah ini. Mereka bangga-banggakan kakek moyangnya, bahwa kakek-kakeknya adalah wali-wali Allah yang berjasa menyebarkan Islam ke Nusantara, membuat negara Indonesia merdeka dan diberikan berkah oleh Allah. Itu kata mereka. Indonesia ini milik Wali Tarim. Para pahlawan tidak ada apa-apanya karena yang memerdekakan, yang memiliki tanah ini adalah wali-wali dari Tarim. Semua itu yang ada di Indonesia ini tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kakek-kakeknya Bani Alawi yang dari Tarim, yang katanya cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi itulah maka leluhur Bani Alawi membuat kisah-kisah khurafat yang diteruskan oleh cucu-cucunya, oleh para habib. Cerita-cerita khurafat itu diajarkan, disampaikan kepada penduduk negara Indonesia supaya terdoktrin mengagungkan para habib, kalau perlu mencintai para habib itu jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya. Doktrin begitu ditanamkan di tengah-tengah kita. Semuanya demi menyanjung-nyanjung, semuanya demi para habib. Para habib itu memperoleh posisi di tengah masyarakat, sehingga orang-orang itu sepertinya menjadi budak dan mengikut apa kata para habib. Coba bayangkan, ada doktrin yang mengatakan tadi,
Habib gila lebih utama daripada 70 kiai. Ini kan merendahkan kiai kita yang ada di Indonesia. Habib bisa memasukkan orang ke dalam surga. Itu cerita khayalan mereka. Habib bisa mematikan api neraka. Habib bisa bertemu Allah dalam sehari 70 kali Mi'raj. Cerita khayal pula, Habib Indonesia ini milik wali-wali tarim. Habib bisa bertemu Rasulullah di dunia, bisa jagokan, bisa pesan, minta apa yang diinginkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib tidak perlu ziarah ke Madinah, katanya, karena Rasul yang akan mendatangi para Habib. Katanya juga melalui kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawaf di Indonesia. Sungguh ini hanya orang-orang yang tidak punya pikiran, yang tidak punya logika, yang mempercayai apa kata Habib ini. Saudara, itulah 3 alasan kenapa para Habib bertahan mati-matian, bertahan dengan segala daya sampai titik darah, tetes darah penghabisan. Dan 3 alasan tersebut bagi kita warga masyarakat, bagi kita rakyat Indonesia tidak berarti apa-apa, karena itu cuma pengakuan, itu cuma perasaan, itu cuma keyakinan, dan itu bagian dari cara untuk bisa hidup lebih lama di Indonesia, dan kita semuanya sudah tahu. Karena itu, kepada saudara-saudara sekalian, terus kita gaungkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini sudah benar-benar memanipulasi, sudah memanfaatkan keturunan Rasulullah untuk mencari kesenangan hidup. Dan itu semua kita tolak. Dan karena itu pula, kepada saudara-saudara, tidak usah lagi undang-undang atau panggil-panggil untuk isi ceramah. Karena ceramahnya cuma doktrin memberitahu kita untuk cinta Habib. Ujung-ujungnya kalau sudah cinta kepada Habib, berikan apa yang mereka minta. Jelas, saudara? Mari kita berpikir cerdas, karena cerdas itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang sukses insya Allah di dunia dan sukses di akhirat. Karena ibadah pun, keimanan pun perlu penalaran, perlu penjelasan, perlu uraian yang bisa diterima oleh akal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.